Tema kita adalah bagaimana menerapkan hasil SDGs desa ke dalam RKPDes dan RPJMdes. Tentunya sebelum kita memulai, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang memayungi RPJMdes, penyusunan RPJM dan RKPDes. Yang pertama itu adalah Permendes 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan pada saat ini Bapak Ibu yang kami hormati, pada pasal 22 ayat 4 seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, bahwa RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf B disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Jadi Bapak Ibu perangkat desa, kepala desa, pada saat ini Bapak Ibu dipersilakan untuk menyusun yang namanya perencanaan pembangunan desanya sampai nanti ditetapkan pada tanggal 31 September tahun berjalan atau tahun berkenaan. Yang nomor 2 Mas, slide nomor 3, nomor 3. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari webinar kita pada hari ini adalah seperti yang disampaikan Pak Kaban tadi, kita dapat mengetahui regulasi dan konsep SDGs desa. SDGs desa ini bagi Kementerian Desa dan Pemerintah Desa bukanlah hal baru, karena ini sudah kita dengung-dengungkan dan sudah kita laksanakan sejak tahun 2021. Nah, jadi untuk tujuan dan harapan dari materi ini, saya pikir kita pasti punya kesamaan persepsi, punya kesamaan konsep yang sama, karena seringkali Bapak Menteri Desa selalu menyampaikan tentang lahirnya konsep SDGs ini dan bagaimana ini bisa digunakan. Demikian juga pengetahuan-pengetahuan lain, transfer knowledge lainnya yang disampaikan oleh para pimpinan di lingkungan Kementerian Desa tidak lepas dari bagaimana konsep SDGs itu harus diterapkan di desa. Dan yang kedua, kita mengharapkan mengetahui dan memahami tahapan proses pembacaan dan pemanfaatan data SDGs ini, sehingga pada akhirnya ketika kita memahami, kita dapat menyusun dokumen RPJM dan RKPDes yang tertuang di dalam regulasi Permendes 21 tahun 2020 yang telah diimplementasikan sampai pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bayangkan ya jika ada warga desa yang bertanya kepada kita, ya, khususnya Bapak Ibu pemerintah desa dan perangkat desa, apa itu SDGs desa? Untuk apa pendataan ini kita lakukan? Ya, SDGs desa, saya sedikit mengulang, telah tertuang di dalam Permendes nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. SDGs desa itu adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. SDGs desa juga merupakan upaya terpadu yang dihadirkan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian tujuan pembangunan di tingkat desa yang berkelanjutan. Apa urgensi SDGs desa bagi pemerintah desa dan warga desa? Yang pertama adalah sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa agar tepat sasaran, karena didasarkan pada data dan kondisi real masyarakat desa. Umumnya ya, rencana pembangunan desa itu tidak didasarkan pada data yang akurat, sehingga tentunya akan menghasilkan pembangunan desa yang tidak tepat sasaran. Kemudian SDGs desa itu juga urgensinya bagi pemerintah desa adalah sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis masyarakat desa untuk ikut serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan di desa. Dan yang ketiga, SDGs desa urgensinya adalah sebagai salah satu proses demokratisasi di desa dan proses pembelajaran serta pendewasaan bagi masyarakat desa melalui kepemilikan dan pemanfaatan data
sekali lagi melalui kepemilikan dan pemanfaatan data desa. Tadi Pak Kaban sudah menyampaikan data milik desa. Jadi manfaatkanlah data itu bagi sebanyak-banyaknya implementasi untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Urgensi berikutnya adalah bagi rekan-rekan TPP, tenaga pendamping profesional. SDGs desa itu merupakan alat utama untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan teman-teman TPP di masyarakat desa. Dan urgensi yang terakhir adalah bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sebagai satu basis perumusan kebijakan. Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini, terutama para kepala desa dan calon kepala desa, sering sekali ketika kita ingin mencalonkan diri atau kampanye menjadi seorang kepala desa, sering ditanya sama warga desa, apa visi desa Bapak? Seperti itu. Dalam kampanye kita selalu mengatakan, saya berikan contoh, saya ingin desaku terdepan dalam pelayanan. Tetapi apa? Seperti bagaimana pelayanan yang dimaksud? Bila seorang calon kepala desa tidak memiliki data, tentu dia tidak akan bisa memberikan gambaran yang real sebagai bahan kampanyenya. Tetapi bagi kepala desa yang melek terhadap data, tentunya dia akan tahu apa yang harus dia lakukan, yang akan dia tuangkan di dalam visi misinya. Saya beri contoh. Ada beberapa kepala desa yang menyampaikan bahwa saya akan membangun sekolah dasar yang megah di desa saya. Saya akan membangun SMP yang megah di desa saya. Padahal secara kewenangan SD dan SMP bukanlah kewenangan desa. Berarti si kepala desa ini tidak berdasarkan data ketika dia melakukan kampanye. Dan hal ini Bapak Ibu sangatlah tidak relevan ya, ketika beliau ingin mencalon nanti menjadi atau terpilih menjadi kepala desa. Karena apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan data yang ada. Sementara mungkin di desanya telah ada SD dan SMP yang memang kewenangannya dimiliki oleh kabupaten. Nah, bagaimana kita dapat mewujudkan desa yang terdepan di dalam pelayanan? Yang harus dijelaskan adalah yang terdepan itu adalah menggunakan data yang valid, yang paling cepat, paling tepat waktu, dan paling berkualitas ya. Sehingga kita bisa melakukan apapun pelayanan kepada publik. Yang dimaksud pelayanan adalah pelayanan kepada warga desa dan masyarakat lainnya yang terkait dengan kebutuhan jasa administrasi, pemerintahan, informasi pembangunan, akses sosial kemasyarakatan, dan akses peningkatan warga desa. Sehingga Bapak Ibu, pemerintah desa dan perangkat desa, sekali lagi saya menekankan bahwa pentingnya data untuk melaksanakan satu perencanaan pembangunan desa itu merupakan satu keharusan pada saat ini karena akan membuat efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang tepat sasaran karena perencanaan yang dilakukan juga tepat sasaran. Bapak Ibu yang saya hormati, next. Ya, berikut tadi Pak Kaban sudah menyampaikan data capaian SDGs desa mulai dari goals pertama sampai goals terakhir, dan Bapak Ibu saya mengutip ini per tanggal kalau saya tidak salah 2 minggu yang lalu karena data ini real time Bapak Ibu kalau dicek di dalam aplikasi SDGs desa, dan ini akan berubah terus sesuai dengan inputan yang Bapak Ibu lakukan di tingkat desa. Nah, terima kasih Pak Kaban sudah memberikan data ini kepada saya sebagai salah satu sumber penjelasan atau paparan saya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat pada hari ini kita akan membahas SDGs capaian goals pertama, desa tanpa kemiskinan, kemudian desa tanpa kelaparan, dan desa sehat dan sejahtera. Next. Nah, ini adalah capaian untuk desa tanpa kemiskinan sebanyak 63,55 dengan 15 indikator
Nah, nanti saya akan menyampaikan secara detail bagaimana membaca indikator ini kemudian menerapkannya di dalam kajian tindakan atau kegiatan dan dapat dituangkan di dalam, dimappingkan ke dalam Siskudes atau belanja pada bidang dan parameter kegiatannya. Ya, next. Dan ini adalah capaian untuk desa tanpa kelaparan sebesar 45,67 dengan 3 indikator. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek bersama di desanya masing-masing. Terus kemudian next Mas, desa sehat dan sejahtera untuk SDGs ketiga dengan capaian 37,66 ya. Dan ada 7 indikator di dalamnya. Nah, berikutnya itu adalah data rekomendasi secara nasional. Goal pertama, desa tanpa kemiskinan. Di tampilan dashboard Bapak Ibu di desa akan muncul data rekomendasi seperti ini ketika Bapak Ibu mendownload. Seperti tadi sudah dipaparkan Pak Kaban, bagaimana itu aplikasinya. Tadi Pak Kaban sudah membukakan, melihatkan. Nah, jadi yang memang bisa melihat ini Bapak Ibu sekali lagi adalah admin desa dan perangkat desa yang memang memiliki urgensi atas kebutuhan data ini. Nah, next. Ini adalah data rekomendasi secara nasional untuk goals kedua desa tanpa kelaparan, ada 3 dan ada 3 indikator. Berikutnya next Mas, kita dapat melihat juga data rekomendasi secara nasional goal ketiga desa sehat dan sejahtera dengan 7 indikator. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, para perangkat desa dan pemerintah desa, sebelum kita memasuki bagaimana cara menerapkan data hasil-hasil tadi ke dalam RPJMDes dan RKP, kita harus memiliki bahan dulu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di desa sudah tahu yang namanya bahan dari Siskudes. Di dalam aplikasi Siskudes itu Bapak Ibu bisa mendownload pada tools, pada bidang dan parameter bidang dan kegiatan. Ini saya ambilkan contoh parameter bidang dan kegiatan belanja di dalam aplikasi Siskudes. Saya ambil contoh dari salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, tempat saya bertugas dulu, yakni Kabupaten Barito Timur. Di sini ada bidang dan kegiatan, ada 5 bidang yang akan diterapkan di dalam keuangan desa atau Siskudesnya. Aplikasinya adalah Siskudes, 5 bidang beserta beberapa kegiatan. Tentunya Bapak Ibu, pemerintah desa dan perangkat desa sudah tahu dalam 5 bidang ini kegiatan-kegiatan di kode 90 sampai 99 itu dipersilakan oleh Permendagri 20 tahun 2018 untuk kabupaten kota dan desa menambahkan jenis-jenis kegiatan yang sesuai dengan penamaan atau yang kurang daripada kode-kode akun belanja di dalam rekening ini. Next. Ada 3 slide untuk kode-kode ini, begitu panjang Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa melihat secara langsung atau memilih yang mana yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam APBDes-nya. Next. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan goal nasional pertama SDG 1, 2, dan 3, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera. Alur pikir pada RKPDes tahun 2022, ya, kita berkonsep kepada berbasis data SDGs dan IDM. Pada goals pertama seperti ini, kita dapat memappingkan atau kita dapat memindahkan, ya, kita dapat memindahkan rekomendasi tadi ke dalam sheet Excel yang Bapak Ibu miliki. Saya beri contoh, yang pertama adalah
goals pertama desa tanpa kemiskinan dengan indikator pertama tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Dari data didapat data existing untuk laju capaian itu sebesar 40,83 dan data existing dari skor SDGs itu sebesar 8.442.878 jiwa. Dan sama seperti data rekomendasi yang dihasilkan dari dashboard SDGs juga secara nasional, nilainya sama. Nah, jenis-jenis kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi goals pertama, indikator pertama? Kita memberikan contoh adalah bagaimana kegiatannya atau apa nama kegiatannya. Yang pertama, pemberian BLT atau BST atau BNPT atau PKH dan lain-lain. Kemudian ya, untuk dapat mencapai target indikator pertama, kita dapat membuat pemberian akses modal pada masyarakat miskin, pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja di desa. Kemudian rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, bantuan bibit pakan, alat perikanan dan lain-lain bagi masyarakat miskin. Pelibatan masyarakat miskin dalam PKTD atau kegiatan infrastruktur atau pertanian, pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah desa dan pemberian bantuan BPJS Kesehatan. Nah, jenis-jenis kegiatan ini di dalam aplikasi Siskudes atau sesuai dalam Permendagri 20 di mana posisinya. Yang pertama untuk BLT tentu Bapak Ibu sudah tahu itu masuk ke dalam bidang 5. Bidang 5 itu masuk ke kegiatan keadaan penanggulangan bencana, bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa. Subbidangnya ada di mana? Nah, subbidangnya ada di subbidang keadaan mendesak. Jenis kegiatannya di dalam APBDes nanti diberikan nama pemberian BLT. Nah, demikian juga untuk misalnya kegiatan judul kegiatan yang kedua, pemberian akses modal pada masyarakat miskin. Di mana kita menempatkan kegiatannya di bidang apa? Nah, di sini kita mappingkan di bidang 4, di bidang pemberdayaan masyarakat desa, subbidang sesuai bahan yang tadi di atas saya sudah sampaikan, ada bahan dari Siskudes, parameter bidang dan belanja, itu dukungan penanaman modal. Jenis kegiatannya seperti apa? Jenis kegiatannya adalah pemberian modal usaha pada masyarakat miskin. Kemudian ada hal lain lagi yang bisa dijadikan untuk mencapai tingkat kemiskinan tingkat kemiskinan desa mencapai 0%. Untuk mencapai target tadi adalah misalnya untuk pemetaan dan analisis kemiskinan di wilayah desa ya. Jadi itu masuk ke subbidang mana? Itu masuk di subbidang 1, bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, dengan jenis kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif. Dalam hal ini seperti yang telah Bapak Ibu lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2021 kita melakukan kegiatan pendataan SDGs desa. Dan ada juga pemberian bantuan BPJS Kesehatan ya. Bapak Ibu bisa masuk ke bidang 2 untuk mapping di dalam Siskudesnya dan masuk di subbidang kesehatan. Jenis kegiatannya adalah kegiatan perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil, menyusui, serta balita terhadap jaminan kesehatan dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatannya juga. Nah, jadi bisa dipilih beberapa jenis-jenis kegiatan di sana Bapak Ibu. Ketika kita sudah menemukan kegiatan untuk proses atau capaian indikator ini, kita bisa langsung memappingkannya sehingga nanti pada saatnya kita bisa memasukkan di dalam rencana kerja pemerintah desa kita. Next. Next.
Kemudian tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0% untuk goals pertama ini. Di indikator kedua, data existingnya adalah 46,02. Kita juga menemukan data existing yang sama di dalam skor dan di data rekomendasinya. Nah, secara umum Bapak Ibu, jenis kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai target indikator ini adalah pemberian beasiswa bagi masyarakat usia sekolah. Nah, siapa sih target yang akan kita berikan tingkat kemiskinan ekstrim itu? Ya tentunya pertama bagi para pelajar usia sekolah adalah pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin usia sekolah. Nah, bagaimana menempatkannya di dalam atau menjabarkannya di dalam keuangan desa itu dapat dimasukkan ke dalam bidang 2, subbidang pendidikan, kegiatan dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau berprestasi, sehingga bukan suatu hal yang tidak mungkin kita bisa memberikan bantuan kepada anak usia sekolah yang miskin secara ekstrim. Kemudian ada kegiatan lainnya adalah pemberian keterampilan bagi masyarakat miskin. Ya, bagaimana masyarakat miskin itu bisa berdaya? Tentunya pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mensupport dan membantu masyarakat miskin ekstrim tersebut. Nah, pelatihan keterampilan ini bisa kita mappingkan atau bisa kita lakukan di dalam Siskudes itu untuk belanja di bidang 4, pemberdayaan masyarakat, dengan subbidang dukungan penanaman modal, kegiatan pembentukan, fasilitasi, pelatihan atau pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif, dan seterusnya Bapak Ibu. Juga terkait dengan indikator presentasi warga miskin, kemudian presentasi warga desa peserta SJSN bidang ketenaga kerjaan, seperti itu. Kita sudah coba mappingkan, kita sudah coba mencari atau menemukan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk dapat mencapai target dari indikator tersebut. Next. Yang berikutnya adalah keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%, ya. Pada laju pencapaian SDG secara nasional sebesar 48,21 dengan data existing yang sama 130 jiwa. Nah, di data rekomendasi juga kita mendapatkan data yang sama. Apa saja jenis kegiatan yang bisa kita tuangkan di dalam RPJM dan RKP? Tentunya masih sama seperti kegiatan-kegiatan yang di goals pertama, indikator pertama, pemberian BLT, fasilitasi keluarga miskin dalam pelayanan kesehatan, juga pemberian beasiswa. Terus kemudian kalau bicara desa tanpa kemiskinan, otomatis sasarannya atau objeknya adalah orang-orang miskin yang ada di desa, penduduk miskin dan warga miskin yang ada di desa, baik itu yang miskin dan yang miskin sangat ekstrim, ya. Jadi bisa Bapak Ibu sekalian, pemerintah desa saat menyusun RKPDes dan menyusun APBDes-nya itu bisa langsung mappingkan ketika sudah ada judul tujuan kegiatannya, bisa langsung dimappingkan di Siskudes-nya. Next. Kemudian kita ke goals yang kedua Bapak Ibu, desa tanpa kelaparan. Saya akan menyampaikan secara cepat dan maraton karena kebetulan paparan ini agak banyak. Jadi saya akan lompati beberapa yang sudah terwakili untuk menjadi contoh. Yang kedua adalah goals kedua desa tanpa kelaparan. Dengan ada tiga indikator. Yang pertama itu adalah prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%. Data nasional laju pencapaiannya adalah 99,79%. Dengan data existing yang sama di 13.816 jiwa.
Nah, kegiatan-kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk sedikit lagi ya mencapai 100%? Ada 4 kegiatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil serta menyusui. Saya rasa ini merupakan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah dan pemerintah desa terus secara kontinu, secara terus-menerus. Ya, mungkin sejak saya masih kecil juga ini seperti ini sudah ada Bapak Ibu lewat kegiatan-kegiatan Posyandu, maka tidak sulit untuk memappingkannya di dalam kegiatan atau belanja di keuangan desa, yaitu di bidang 2, di sub bidang kesehatan dengan nama kegiatan penyelenggaraan Posyandu, dalam hal ini pemberian makanan tambahan, kelas ibu hamil, kemudian PMT lansia dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pemberian atau pengadaan kelas ibu hamil. Ini juga bisa kita mappingkan kegiatan-kegiatan ini di dalam bidang 2. Berikutnya indikator presentase balita gizi buruk turun menjadi 0%. Dan yang berikutnya adalah prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%. Kebetulan nilainya ini agak turun, yakni agak kecil, yakni 30,27%. Artinya kesadaran ibu-ibu untuk memanfaatkan ASI eksklusif bagi bayi itu belum maksimal di tingkat desa. Maka saran atau kegiatan yang wajib dilakukan yang pertama adalah sosialisasi tentang manfaat ASI eksklusif, dan yang kedua adalah pemberian makanan tambahan bagi ibu menyusui dan ibu hamil. Hal ini juga sejalan dengan program pengentasan stunting yang ada di Kementerian Desa. Nah, tentunya untuk memappingkan di dalam anggaran atau kegiatan di dalam keuangan desa dapat dilakukan pada bidang 2, bidang pembangunan desa dengan sub bidang penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, baik untuk tenaga kader maupun kepada ibu-ibu peserta atau ibu hamil yang ada di desa. Dan juga bisa dilaksanakan dengan kegiatan pengasuhan bersama atau bina keluarga balita yang memang sudah ada dan sudah dijalankan selama ini di tingkat desa. Kemudian Bapak Ibu, untuk goals berikutnya dari goals 2 ini adalah indikator yang ketiga, ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk menurunkan desa tanpa kelaparan ini adalah ada indikator, ada kawasan pertanian dengan pangan berkelanjutan. Nilainya ternyata masih sangat kecil ya, 6,95 dengan data existing yang sama, baik dari data skor maupun dari data rekomendasi. Nah, apa saja jenis kegiatan yang dilakukan? Karena memang ini sangat kecil untuk capaiannya, maka banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan agar bisa mencapai target indikator 100%. Contohnya adalah desa itu harus menetapkan kawasan pertanian pangan. Sekali lagi, sesuai dengan Permendes prioritas kita, desa itu harus menetapkan kawasan pertanian pangan. Di Permendes prioritas kita tahun ini, itu 20% digunakan untuk ketahanan pangan. Yang berikutnya adalah bantuan bibit tanaman pangan bagi petani. Kemudian pengembangan rumah pangan desa dengan memanfaatkan pekarangan rumah masyarakat. Kemudian harus ada perdes tata ruang di wilayah desa. Siapa yang mengintervensi ini? Tentunya intervensi untuk jenis-jenis kegiatan ini beragam. Ada yang merupakan kewenangan pemerintah desa, ada juga yang merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten, ada juga yang merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini yang mungkin bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa, silahkan dimappingkan dalam Siskudesnya. Tetapi yang tidak bisa dilaksanakan atau merupakan kewenangan dari pemerintah
kabupaten dan pemerintah provinsi, silahkan Bapak Ibu bawa di dalam DURKP. DURKP adalah daftar usulan rencana kerja pemerintah desa yang akan disampaikan saat musrenbang kecamatan. Berikutnya kita masuk ke goals ketiga secara nasional ya. Yang pertama itu adalah indikator presentasi warga miskin. Saya ulangi, presentasi warga desa peserta BPJS Kesehatan mencapai 100%. Dan ini secara nasional skornya juga masih 40%, 43,32 dengan data existing yang berbeda sedikit. Nanti Pak Kaban akan menjelaskan tentang data ini. Nah, kemudian jenis kegiatan apa yang bisa dilakukan dengan intervensi atau kewenangan dari masing-masing wilayah tadi. Yang pertama adalah sosialisasi tentang regulasi sistem jaminan sosial nasional bagi masyarakat. Bagaimana dari mulai pemerintah desa itu memberikan pemahaman kepada warga masyarakatnya pentingnya BPJS Kesehatan. Ya, pentingnya BPJS Kesehatan untuk mengcover semua pelayanan kesehatan di tingkat desa dan pemberian bantuan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin. Nah, tentunya ini memang tidak bisa selesai di tingkat desa saja, tetapi bisa dengan bantuan atau intervensi dari pihak ketiga atau kewenangan desa yang bisa diberikan bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Kemudian pelayanan administrasi umum dan kependudukan. Nah, karena rata-rata orang miskin itu tidak mau Bapak Ibu tidak punya akses untuk mendaftarkan dirinya, punya KTP saja kadang-kadang tidak ada. Maka ya pelayanan administrasi dan kependudukan oleh pemerintah desa itu sangat wajib. Dan ini di dalam kegiatan Siskudes dapat terlihat dari bidang 2 subbidang kesehatan bagaimana pelayanan bidang administrasi kependudukan, statistik dan kearsipan. Kegiatannya adalah pendataan. Pendataan itu penting sebelum Bapak Ibu pemerintah desa dan perangkat desa melakukan intervensi atau tindakan oleh berbagai kewenangan tadi, mulai dari pemerintah daerah dan pemerintah desa itu sendiri. Kemudian angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup mencapai 0. Kemudian ada persalinan fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%. Di sini angka existingnya, laju persennya adalah 46,39 dengan data existing 352 989 jiwa. Artinya Bapak Ibu, fasilitas pelayanan kesehatan kita masih belum mencapai 50%. Nah, maka tindakan atau kajian apa yang harus kita lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Yang pertama adalah penyelenggaraan desa siaga kesehatan, jenis kegiatannya, nama kegiatannya. Artinya secara menyeluruh desa tersebut harus memperhatikan sisi kesehatan bagi warganya. Yang kedua, regulasi atau sosialisasi tentang persalinan di Paskes, di fasilitas kesehatan tersebut. Bisa jadi ya fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak digunakan pertama karena kurang sosialisasi ya, karena warga desa sudah terbiasa dengan menggunakan fasilitas kesehatan tradisional gitu kan, termasuk tenaga kesehatannya. Dan berikutnya adalah pengelolaan, bisa juga menjadi satu kegiatan pengelolaan mobil kesehatan desa dalam pelayanan pasien menuju fasilitas kesehatan. Hal ini juga mempengaruhi daripada goals ketiga di indikator ketiga ini Bapak Ibu. Nah, di samping dari goals itu Bapak Ibu bisa melihat mapping atau kegiatannya di dalam Siskudes yang bisa dilaksanakan. Kemudian ada goals
ketiga dengan indikator keenam, prevalensi HIV, AIDS, TBC, tingkat tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%. Nah, di sini nilainya lumayan bagus Bapak Ibu, 99,65% di tingkat desa. Ini di tingkat desa Bapak Ibu, dengan goals data existing yang sama ya. Dari data direct existing dan data rekomendasinya sama. Nah, intervensi atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh sesuai kewenangan masing-masing itu adalah sosialisasi pola hidup sehat. Ini tentunya bisa dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Kemudian sosialisasi bahaya narkoba juga bisa dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri. Kemudian penyelenggaraan Posbindu. Nah, Posbindu ini itu bisa dilakukan kerjasama dengan kabupaten. Ya, Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan ini bersama kabupaten dalam hal mapping anggarannya, karena biasanya di setiap OPD terutama Dinas Kesehatan Kabupaten dia punya kegiatan Posbindu. Nah, Posbindu ini ranahnya adalah kabupaten sesuai tusinya, tetapi kalau Posyandu itu ranahnya desa. Nah, kemudian penyuluhan pengobatan HIV, TBC, tes darah tinggi dan sebagainya. Intinya pelayanan kesehatan di sana Bapak Ibu. Dan nilai 99,65% di tingkat desa itu merupakan nilai yang bagus. Nah, berarti kita lebih kepada sosialisasi, kemudian evaluasi dan monitoring yang selalu dilaksanakan. Artinya ini sejalan dengan kegiatan-kegiatan yang yang sesuai dengan capaian untuk capaian indikator ini. Kemudian yang ketujuh, korban penyalahgunaan nafsa atau narkoba 100% ditangani panti rehabilitasi sosial. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nilainya masih kecil karena masih sebesar 49,3. Karena memang Bapak Ibu untuk goals ketiga, indikator ketujuh ini merupakan ya, kalau dari sisi kewenangan ini masih merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, dan untuk kewenangan dari pemerintah desa itu biasanya kegiatan-kegiatannya hanya berupa sosialisasi dan penyuluhan saja. Nah, untuk mapping kegiatannya Bapak Ibu bisa melihatnya di slide ini. Next. Sebelum kita masuk ke berikutnya, ada baiknya kita mengulang kembali tahapan penyusunan RKPDes dengan memanfaatkan data hasil desa. Saya hanya mengkompilasi dari beberapa pasal dalam Kementerian Desa dan di dalam Permendes 21 ya, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nah, yang sudah kita lakukan dari tahun 2021, yang pertama adalah pendataan desa. Pendataan desa yang sudah kita lakukan bersama di tahun kemarin itu dilakukan oleh masyarakat atau Pokja secara partisipatif ya. Kemudian ya, setelah ini dilakukan partisipatif, diupload hasilnya, dan pada saat ini Bapak Ibu di dashboard desanya masing-masing dengan login dan user dan password pemerintah desa itu sendiri bisa membaca dan mendownload. Tetapi kalau login yang di luar dari pemerintah desa itu tidak bisa membaca dan mendownload ya. Karena kewenangannya terbatas. Lalu pembacaan dengan menggunakan IDM atau SDGs ini dapat dilakukan oleh tim penyusun RKPDes. Jadi Bapak Ibu sebelum menyusun RKPDes tentunya pemerintah desa membentuk tim penyusun RKPDes, kemudian dalam tim ini rapat, melakukan musyawarah dan sebagainya, kemudian menentukan prioritas kegiatannya yang dilakukan untuk berbagai masalah yang terjadi dan merupakan perencanaan desanya 1 tahun ke depan. RKPDes adalah rencana kerja pemerintah desa 1 tahun ke depan. Nah, dengan ya sebelum itu dia harus mencermati RPJM. Bagi desa-desa yang sudah lama kepala desanya adalah mencermati RPJM-nya dulu. Apakah sesuai dengan RPJM-nya? Bagaimana bentuk RPJM-nya? Nanti saya akan sampaikan format-format yang ada di dalam slide ini. Nah, setelah itu dilakukan penyusunan sehingga ketika selesai menyusun RKPDes ini dijabarkan dalam yang namanya APBDes, dan semua kegiatan ini Bapak Ibu dilakukan secara partisipatif
dalam kerangka musyawarah desa, baik penyusunan mulai dari pendataan sampai penyusunan RKPD sampai pelaksanaan penyusunan APBDes. Artinya ketika menyusun APBDes, pemerintah desa yang melakukan, tetapi sudah berdasarkan dari kesepakatan atau partisipasi masyarakat saat penyusunan RKPDes. Next. Saya beri contoh satu kabupaten, mohon izin dalam hal ini saya menyampaikan, saya mengambil contoh Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah, dengan nama Desa Karanggeneng kalau saya tidak salah ya. Untuk contoh goals SDGs desa pertama, desa tanpa kemiskinan. Next. Ya, ini adalah mapping yang kita lakukan sesuai dengan goals nasional tadi. Untuk goals pertama, capaian SDGs dan kegiatannya desa tanpa kemiskinan dengan 15 indikator atau sesuai dengan data hasil rekomendasi dan skor capaian yang keluar dari dashboard SDGs desanya masing-masing ya. Seperti ini untuk Desa Karanggeneng ini di Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah ini tingkat kemiskinan mencapai 0% sebesar 58,49% dengan data existing atau data rekomendasi adalah sebesar 223 jiwa. Nah, bagaimana menentukan jenis kegiatannya? Tentu bisa kita lihat seperti di slide ini adalah pemberian BLT, kemudian dimappingkan ke dalam kegiatan-kegiatan menu belanja yang ada di Siskudes. Nah, tetapi ya kalau untuk RKPDes itu tentunya dibiayai oleh pemerintah desa. Tetapi kalau yang tidak dibiayai oleh pemerintah desa dengan dibiayai atau dilaksanakan oleh dana lainnya lewat OPD teknis ataupun lewat kabupaten atau provinsi, itu lewat DURKP namanya, Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dapat juga kita mappingkan di dalam ini tetapi tidak masuk ke dalam belanja di Siskudes. Nah, seperti ini Bapak Ibu bisa lihat, dan saya menambahkan ranking di sana. Untuk data ini saya menambahkan ranking karena ranking ini akan masuk ke dalam daftar prioritas ya, dari misalnya yang skor yang ranking 1 itu kita ambil dari yang skornya atau laju pencapaian SDGs-nya paling tinggi ya. Nah, seperti di tayangan ini untuk Desa Karanggeneng ini itu yang tingkat kemiskinannya itu rankingnya 10. Nah, kita lihat yang ranking satunya apa. Next. Nah, ranking satunya ternyata berada pada individu miskin mendapat pendidikan SD nilainya adalah 100 ya. Nah, 100 ini data rekomendasinya terdapat 8 jiwa dan masuk ranking data rekomendasinya ada 10 jiwa dan masuk kepada ranking pertama. Nah, ketika dia masuk di ranking pertama, intervensi apa yang dapat dilakukan atau kegiatan apa yang dapat dilakukan desa? Di sini ya. Di sini ada jenis kegiatan pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah atau masyarakat miskin yang usia sekolah, serta pelaksanaan kegiatan paket A, B, dan C. Nah, kalau kegiatan paket A, B, dan C ini biasanya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Tetapi desa telah mempunyai data existingnya adalah 10 jiwa atau 10 orang. Nah, kemudian ada juga pemberian beasiswa tadi. Nah, tentunya yang merupakan, kalau sekolah dasar itu merupakan kewenangan kabupaten, tetapi desa dapat mensupport dengan pemberian misalnya pakaian sekolah atau seragam sekolah, karena untuk buku-buku kemudian dan lain sebagainya, apalagi kalau SD negeri itu biasanya dibantu dari dana BOS. Jadi desa tidak perlu memberikan bantuan yang seperti itu dan bisa dilakukan dalam jenis bantuan lain.
Nah, seperti itu. Kemudian masuk lagi ke yang nilainya 100 lagi, itu adalah keluarga miskin dengan akses yang turun di bawahnya sedikit, keluarga miskin dengan akses sanitasi layak, itu nilainya 89,47. Nah, di indikator ini ya, itu masuk ranking ke misalnya ke-7 Bapak Ibu, dan kira-kira kegiatan apa yang dilakukan untuk mencapai target indikator tadi bisa mencapai 100%, yaitu pembangunan sarana prasarana air bersih bagi masyarakat miskin. Dan itu bisa kita mappingkan di kegiatannya di Siskudes, dan itu bisa dilaksanakan oleh desa dengan sumber dana dari dana desa. Berikutnya, kita masuk berikutnya adalah ke format Bapak Ibu. Ya, ini adalah format dalam Permendes 21. Di lampiran Permendes ada 7 format yang tertulis di sana atau terlampir di sana. Ada 7 format, tetapi sebenarnya ketika kita membaca pasal demi pasal di dalam tahapan penyusunan RPJM dan tahapan penyusunan RKPDes, ada banyak format yang bisa kita buat sendiri di sana. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan dari data-data tadi, dari mapping tadi, kegiatan-kegiatan tadi, itu bisa masuk langsung ke dalam kegiatan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk desa. Contoh, tadi kan ada kegiatan tentang pemetaan dan analisis masyarakat miskin. Itu bisa masuk di dalam goals, di dalam daftar kegiatan ini di bidang 1, bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Terus kemudian ada juga kegiatan pemberian beasiswa tadi bisa masuk di dalam pembangunan desa, ya bidang 2. Terus kemudian ada bantuan bibit pakan dan untuk kelompok tani juga bisa masuk di bidang 4, serta bantuan BLT tadi masuk di bidang 5. Nah, ini daftar rencana program kegiatan untuk format yang ada di Permendes 21. Nah, next. Kemudian format berikutnya adalah format rencana kerja pemerintah desa Bapak Ibu. Rancangan ini baru rancangannya, rancangan kerja pemerintah desa, sama seperti tadi, dari daftar tadi kita pindahkan ke daftar ini, ke format ini, sesuai dengan data kita. Nah, yang berbeda di sana adalah dia mendukung SDGs keberapa, kemudian data existingnya dari tahun apa, dan target capaian tahunnya, misalnya untuk tahun depan, tahun 2023, lokasinya di mana, volume dan satuan kita bisa lihat dari di rekomendasi di tahun pelaksanaan tadi, di target capaian tahun pelaksanaan kita bisa ambil di sana. Terus kemudian bulannya bisa ditentukan oleh tim penyusun RKPDes tadi. Next, format berikutnya adalah format data dan informasi Bapak Ibu tentang rencana pembiayaan. Ini biasanya tim penyusun itu ada orang tekniknya di sana. Nah, maka akan dibantu dan disupport juga oleh pemerintah desanya, seperti apa sumber dananya dari mana, dan ini biasanya digunakan untuk nanti menyusun DU RKP. Next. Yang berikutnya adalah format daftar prioritas usulan rencana program kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya. Ini isi sangat mirip sekali, jadi ini nanti akan masuk ke daftar prioritas. Ini akan menunjukkan apa yang akan kita lakukan tahun ini di RKP sesuai urutannya tadi prioritas. Next. Yang berikutnya adalah daftar usulan masyarakat dipilih berdasarkan tujuan SDGs. Nah, tadi di dalam mapping kegiatan per goal saya merankingkan, maka nanti Bapak Ibu pemerintah desa dapat memasukkan ranking-ranking tadi sesuai goalsnya, sesuai SDGs keberapa, dan rankingnya di mana yang urutan yang paling tinggi. Nah, kemudian lokasi kegiatannya di mana. Nah, ini bisa dimasukkan untuk menjadi acuan masuk ke format yang sebelumnya tadi, daftar prioritas. Next. Berikutnya adalah
daftar rencana kerjasama antar desa. Ini juga tim penyusun dipersilakan tadi mengikuti mendukung SDGs keberapa, kemudian volume dia hampir mirip Bapak Ibu untuk kerjasama yang dilakukan antar desa. Jadi kalau yang dilakukan oleh desa itu sendiri tidak perlu masuk di format ini. Gunanya ini untuk apa Bapak Ibu? Ini gunanya untuk di akhir kegiatan yang merupakan misalnya untuk kegiatan BUMDes ataupun BUMDesma seperti itu. Ini biasanya akan dilihat di format ini. Next. Yang berikutnya adalah kerjasama dengan pihak ketiga. Apakah desa boleh melakukan kerjasama di pihak ketiga? Sangat boleh Bapak Ibu. Nah, dan ini masuk di dalam daftar ini. Sehingga di format terakhir, next. Nah, semua jenis kegiatan ini bisa masuk ke dalam yang namanya rencana kerja pemerintah desanya secara utuh dengan sumber dana masing-masing dan dikerjakan oleh siapa. Ya, dengan dikerjakan oleh siapa, tetapi masih dalam skop desa, di lingkungan desa sendiri. Ya, yang dikerjakan atau dibuat oleh kewenangan lain oleh dalam hal ini Pemda secara utuh itu masuk ke dalam DURKP. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian paparan singkat dari saya. Saya berharap bahwa ini bisa sedikit memberikan pencerahan bagi kita semua bagaimana kita membaca data tadi, kemudian memetakannya ke dalam format-format yang memang tertulis, yang memang ada di dalam Permendes 21 sebagai lampiran-lampirannya, kemudian bisa menjabarkannya di dalam APBDes, sehingga kita bisa mengimplementasikannya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sekali lagi Gus Menteri sering menyampaikan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang sudah berdasarkan data. Artinya kalau dulu kita melakukan perencanaan pembangunan desa dengan pola yang sangat panjang, dengan data yang ada ini, itu membantu kita untuk memperpendek proses perencanaan tadi dengan data yang sudah tersedia.